itu yang baru. Iya. Iya. Joget. Assalamualaikum, semangat pagi. Pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Dan doa buat teman-teman kita yang lagi terbaring sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh, dimudahkan proses pengobatannya, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Nah, oke teman-teman. Kali ini kita bikin video melanjutkan video sebelumnya, yaitu video part 2. Nah, sekarang kita masuk ke video part 3. Nah, jadi rencana kemarin di video part 2 mau kita bikinkan satu video sampai menyalakan. Tapi karena kita ada progres di bagian interior dan juga progres bagian panel, dashboard. Nah, ternyata videonya lumayan panjang. Jadi kita putuskan untuk bagi jadi 3 video. Jadi ada part 1, part 2, part 3. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part 1 dan 2-nya, kita harap di skip dulu untuk video part 3 ini, biar nanti tidak ada kesalahpahaman dalam memahami atau menonton videonya. Nah, di video part 1 kemarin kita udah pembongkaran, kemudian kita lanjut proses pencucian, kemudian cuci ruang mesin, cuci interior. Nah, dan video part 1 juga kita jelaskan apa yang harus kita lakukan di mesinnya. Karena badai ini mati suri 6 tahun, dan kita terpaksa mempreteli mesinnya. Kita keluarkan lagi semua partnya termasuk piston. Kita bikin lagi linernya. Nah, begitu juga dengan interior, jok, karpet, dashboard, itu semua kita keluarkan, kita cuci semua. Nah, di video part 2 kita perakitan mesin. Lanjut kita poles bodinya. Nah, ini udah kita poles, tinggal finishing nanti pemberian wax. Nah, jadi kemarin bodinya udah berjamur, kemudian ini kita cat. Nah, list hitam ini udah selesai.
tinggal pemasangan. Nah, untuk video part 3 kita bikinkan yaitu pemasangan mesin ke ruang mesin, lanjut merapikan interior sampai ke bodi. Sampai nanti mobil ini siap untuk dijemput sama ownernya. Berarti mesin, interior, bodi berarti udah selesai semua. Nah, ini kondisi mesinnya, kemarin kita udah perakitan. Nah, buat teman-teman yang mau cek video perakitannya, silahkan cek video part 2-nya. Nah, di sana kita jelaskan apa yang kita ganti dan untuk di kruasnya apa yang kita lakukan. Karena di mesinnya kemarin ada masalah di kruas. Piston nomor 1 ya, Bos ya? Iya. Piston nomor 1, kemudian liner, metal jalan, metal diam. Nah, itu untuk di bagian short block. Nah, lanjut kita ganti packing decksel, kemudian lanjut seal kruas depan belakang, seal converter. Karena udah lama mesin ini tidak nyala, alias mangkrak, mati suri. Jadi kemarin kita juga servis maticnya, yaitu terutama di bagian body palep dan solenoid THCM-nya. Karena nanti jangan sampai setelah semua terakit seperti ini dan kita pasang di ruang mesin, masalah di body paletnya, nah otomatis kita melakukan pembongkaran. Nah, takutnya nanti stuck di body palep atau stuck di solenoidnya, keluar di TCP07 solenoid matic. Nah, otomatis kita harus keluarkan lagi THCM dan body palepnya. Jadi mumpung mesinnya di luar, maticnya di luar, kita rapikan dulu semua di luar. Nah, jadi kita lanjut pemasangan. Nah, untuk pemasangan tetap nanti mesinnya kita dorong ke dalam secara vertikal. Nah, nanti sampai di dalam baru nanti kita putar matic ke posisinya. Berarti posisi matic ada di bagian kiri. Nah, ini kondisi mesinnya sebelum kita pasangkan. Ini bagian kiri, bagian matic, selang turbo, elbow throttle. Nah, ini bagian belakang, solenoid aktuator intake, aktuator turbo. Nah, ini wheel collar, kita ganti wheel collarnya. Mantap, kinclong semua. Alternator, housing, filter oli. Nah, ini bagian kanan, bagian fan belt. Nah, ini pulley damper baru, kita ganti pulley dampernya, roller baru, kompresor AC kondisi baru, pompa power steering, water pump. Nah, ini turbo, mantap, kinclong. Nah, ini wiringnya udah kita rapikan. Jadi nggak ada lagi bepasan, nggak ada lagi wiring yang terkelupas, nggak ada lagi cover yang kertas. Nah, ini udah kita ganti semua. Nah, ini kemarin kita cuci dulu wiringnya, kita buang dulu cover yang lama, kita bersihkan, baru lanjut kita cek satu persatu wiringnya. Jadi kalau ada wiring yang terkelupas, ada wiring yang putus, kita rapikan dulu, baru kita cover ulang. Nah, ini kondisinya setelah kita rapikan wiringnya. Nah, ini extra oven, radiator, intercooler. Ini udah bersih semua, udah dicuci. Nah, untuk pencucian ini udah ada prosesnya di video part 1 dan video part 2. Nah, ini knokelnya juga kita bersihkan. As roda. Nah, ini cross member. Nah, untuk di cross member kita nanti penggantian karet stabilizer. Nah, juga nanti ada penggantian engine mounting belakang. Engine mounting belakang ya, Bro ya? Ya. Nah, dan juga untuk di bagian aram kita ada penggantian nanti bushing aram yang besar dan yang kecil. Nah, untuk yang lain alhamdulillah aman. Cuma ada masalah di karet botnya. Kita nggak dapatnya, nanti kita order dulu karet bot as roda dalam dan karet bot as roda luar. Nah, ini tabung power steering satu rangkai dengan selangnya. Nah, untuk ruang mesin udah bersih semua, udah kinclong. Nah, ini udah dibersihkan si bolo, karya bolo ya Sun ya? Ya. Mantap, thank you bolo.
Nah, dan juga sekarang kita lagi merapikan bagian dalam pemasangan dashboard. Nah, ini kita lagi rapikan. Nah, ini kita cat ulang. Nah, jadi kemarin rencananya warnanya silver. Jadi biar nanti ada sedikit perubahan di bagian interior, kita bikin sedikit warna silver yang lebih gelap. Nah, ini yang bagian tengah. Mantap, bersih. Nah, untuk yang patah di bagian dashboard udah kita rapikan semua. Nah, ini kita lem. Ini patah kemarin. Ini patah. Jadi alhamdulillah patahannya kita ketemu di dalam dashboard. Jadi bisa kita rapikan. Nah, ini kita cuci semua. Kita cuci pakai air, pakai sabun sampai ke kisi AC-nya. Nah, setelah terpasang seperti ini baru kita finishing menggunakan chemical khusus interior. Kita pakai dari produknya Miguar. Jadi tidak ada minyak di dashboardnya. Debunya tidak gampang lengket di dashboard. Alhamdulillah udah bersih semua. Tinggal pemasangan yang list interior yang warna silver yang di pintu. Nah, ini karyanya si Isun. Mantap, thank you Sun. Nah, ini dia yang mau kita pasangkan. Tuas matic. Ini yang di setir, cover yang di setir. Kiri kanan. Ini yang handle pintu, pegangan di dalam. Sama 1 2 3 4. Mantap. Ini cover Twitter ya yang di pintu. Nah, oke teman, kita lanjutkan pemasangan. Pengerjaannya tetap hati-hati, teliti dan bersih. Jadi prosesnya nanti mesinnya kita turunkan ke troli, kita dorong mesinnya ke ruang mesin vertikal sampai di dalam, baru kita menggunakan kren. Nah, setelah kita angkat nanti mesinnya kita putar menyesuaikan posisinya. Nah, setelah mesin di ruang mesin nanti baru kita pasangkan dulu engine mounting kanan dan engine mounting kiri. Nah, setelah engine mounting terpasang, kondisi mesin masih tergantung di kren sebagai penahan, baru nanti kita masukkan cross member. Nah, setelah kita pasang cross membernya, lanjut kita pasangkan engine mounting depan dan belakang. Nah, terakhir baru pemasangan as roda, knokel dan arm. Jadi pengerjaannya tetap hati-hati, teliti dan bersih. Nah, oke teman, kita lanjutkan pemasangan. Oke bos. Oke. Pasang bos. Siap. Aduh, kayaknya akan
Nah, oke teman, kita lanjutkan. Kita baru selesai pasang cross member. Nah, ini kondisi mesin terpasang di ruang mesinnya. Nah, karena wiringnya udah kita rapikan di bawah, udah kita pasang. Jadi sampai di atas kita tidak ada merapikan wiring kecuali memasangkan wiring ke soket pushbox dan soket ECU. Nah, setelah cross member terpasang, baru lanjut kita pasang rangkaian selang power steering. Nah, ini selangnya. Nah, habis ini lanjut kita pasang knokelnya. Karena sok nggak kita lepas, kita tinggal pasang knokel dan aramnya. Nah, jadi nanti untuk as roda satu set sama knokel kita pasangkan. Berhubung partnya ada yang harus diganti di bagian as roda, yaitu karet bot dalam. Mumpung kita udah bongkar, jadi kita tunggu dulu partnya, baru lanjut nanti kita pasangkan. Nah, jadi karet yang bermasalah berapa bolo? 3 ya? 3. Dalam 2 luar 1 ya? Nah, untuk busing kita ganti busing besar. Karet stabilizer ganti bolo. Lanjut kita rapikan bagian depan. Nah, untuk bagian depan radiator, intercooler dan kondensor. Nah, mudah-mudahan nanti AC-nya juga bisa kembali normal. Nah, ini hidrolik mesin udah kita ganti, jadi nggak perlu pakai stand kayu lagi. Oke, mantap. Nah, ini kondisinya. Nah, ini tatakan baterainya kemarin berkarat, jadi kita rapikan dulu, kita cat dulu. Nah, juga kemarin ini patah, jadi kita alaskan, jadi kita rapikan. Udah bersih lagi tatakan baterainya. Mantap, hampir seperti baru. Betul Pak Le? Betul. Nah, oke teman, kita lanjut, kita rapikan bagian depan. Oke Bolo? Oke. Pasang Bolo. Siap. Kita lagi cek wiring yang di dashboard. Nah, jadi rencana mau kita keluarkan wiringnya, karena di saat semua telah selesai sesuai dengan yang kita khawatirkan kemarin, ternyata memang betul masalah di wiring dashboard. Di speedometer muncul indikator IMO. Nah, yang mana maksudnya indikator IMO muncul berarti adanya cut off data antara IMO dan ECU-nya. Jadi ECU tidak tahu informasi dari IMO-nya bahwa mobil ini mau dinyalakan. Nah, kita selusuri untuk pekerjaan seperti ini, seperti IMO, BCM, kemudian chip kunci kontak, pushbox. Nah, semua itu normal. Jadi part yang berhubungan dengan IMO itu semua normal. Jadi sekarang permasalahannya informasi dari BCM-nya ke ECU tidak ada. Jadi ECU tidak menerima informasi dari BCM bahwa mobil ini telah meng-on-kan kontaknya.
Nah yang anehnya semua partnya kita coba, kita teskan dan kita cek semuanya normal. Nah jadi positif, masalahnya ada di wiring. Nah karena posisinya sangat sempit sekali, jadi kita putuskan untuk keluarkan saja wiringnya. Kita lepas lagi dashboardnya, kita keluarkan wiringnya. Nah ini si Bolo lagi urut wiringnya. Keluarkan Bolo. Siap. Nah ini partnya yang kita keluarkan, IMO, BCM, ECU, pushbox. Nah jadi sekarang kasusnya di saat kita on kontak yaitu keluar indikator IMO. Nah kalau berdasarkan dari analisanya kasus seperti ini umum masalah di IMO. Nah ternyata kita cek IMO-nya aman, normal. Nah kemudian kita urut sampai ke BCM. Nah ternyata BCM terima data yang dari IMO-nya. Jadi di sini mulai dari IMO, BCM itu udah normal, kunci kontaknya juga normal, arus positif dan negatifnya ada, trigger positif ke IMO-nya ada. Jadi di kunci kontak itu ada dua positifnya, yang satu positif standby. Nah yang kedua di saat on kontak maka nanti ada arus ke IMO-nya. Nah itu udah normal semua, itu udah ada. Kemarin tidak ada arus ke kunci kontaknya. Kemudian lanjut kita urut ke BCM-nya. Nah kemudian kita urut yang dari BCM ke ECU. Jadi cara kerjanya kunci kontak, IMO, BCM, ECU. Nah ternyata permasalahannya ada di output BCM menuju ECU-nya, yaitu ada data yang tidak sampai ke ECU. Jadi ibaratnya gini teman-teman, di saat kita on kontak, si ECU tidak tahu kalau mobil ini mau dinyalakan. Nah otomatis dia tidak akan memberikan perintah ke part yang berhubungan untuk menyalakan mesin, seperti pompa minyak, kemudian seperti dinamo starter. Nah semua sensor pun tidak ikut bekerja. Nah karena permulaan dari menyalakan mesin itu berawal datanya dari full pump. Nah di saat full pump mendapatkan arus dan dia mendapatkan perintah untuk menyuplai solar, nah kemudian perintah itu nanti akan dibaca oleh data yang berhubungan dengan dinamo starter. Nah setelah perintah full pump masuk, baru dinamo starter bisa bekerja. Kita cek semua, nggak ada masalah dengan partnya. Lanjut kita urut wiringnya. Nah ini wiringnya habis kita rapikan. Nah ternyata ada masalah di wiringnya. Mungkin waktu pengerjaan dashboard ada wiring yang terganggu atau rangkaian yang terganggu, sehingga terjadinya short di wiring. Yang mana wiring ini tidak berhubungan dengan positif dan negatif. Ini adalah wiring data, yang mana wiring untuk mengantarkan informasi data ke ECU-nya. Nah jadi untuk di BCM itu ada beberapa soket, seperti soket berwarna hitam itu adalah input data ke BCM, kemudian soket berwarna coklat adalah output dari BCM. Jadi data masuk ke BCM itu lewat soket hitam, keluarnya lewat soket coklat. Nah nanti baru dia sampai ke depan ke ECU-nya. Nah jadi yang kita khawatirkan kemarin, meskipun kita selesai di bagian mesin, kemudian selesai di bagian wiring, engine, tapi yang kita khawatirkan kemarin adalah wiring yang ada di bawah dashboardnya. Karena si Sun dan si Bolo kemarin sangat semangat sekali, maka dirapikan lagi interiornya. Nah mau nggak mau kita bongkar lagi interiornya. Nah jadi sekarang udah kita rapikan lagi, udah kita pasang lagi. Nah ini kemarin udah rapi, udah dipasangin, tapi karena ada masalah di wiringnya akhirnya kita lepas semua. Nah sekarang udah bekerja semua, udah berfungsi. Kemudian lampu yang di dashboard udah nyala semua, seperti lampu di tombol AC, lampu di mid AC. Coba kita lihat speedonya. Nah ini udah kita pasangin speedonya. Nah udah kita rapikan kembali ke jalurnya. Ini rangkaian wiringnya semua ini sampai ke sini kita lepas lagi. Nah coba kita on kontak.
Nah, alhamdulillah indikatornya IMO-nya hilang. Nah, ini rem tangan, handbrake, sensor parkir karena belum kita pasang, bemper belakang, airbag. Ini nanti kita cek. Intinya mobilnya udah bisa kita nyalakan. Nah, ini udah nyala semua, udah nyala. Cuma kemarin yang bikin sedikit kita lebih susah untuk menganalisanya, di saat kita scanner itu DTC-nya nggak ada. Jadi kasus yang kemarin di dashboard itu nggak mengeluarkan DTC karena terputusnya hubungan antara BCM dan ECU-nya. Jadi semua yang masalah di interior yang ada di kabinnya atau part yang berhubungan dengan BCM itu kita nggak bisa scanner karena tidak adanya informasi dari ECU-nya. Nah, sekarang alhamdulillah udah bisa kita cek DTC-nya, dan itu pun sekarang DTC-nya udah nggak ada, tinggal ABS. Nah, kebetulan ABS rodanya belum kita pasang kiri dan kanan. Nah, untuk airbag nanti kita cek, sensor parkir karena bumper belakang belum kita pasang. Alhamdulillah udah rapi lagi. Mudah-mudahan bisa kita nyalakan. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Kita baru selesai servis injektornya. Nah, habis ini kita lanjut cek pengabutan. Nah, ini injektornya, olinya udah, oli matic udah, oli power steering udah. Nah, ini kita nggak ketemu kemarin bracketnya, bracket tabung oli power steeringnya. Nah, nanti kita carikan bracketnya. Nah, ini kondisinya. Nah, perlu kita pasang. Kita mau cek pengabutan. Nah, untuk di pushbox udah aman, alhamdulillah. Nah, intercooler kita pasang, tinggal pemasangan kondensor. Nah, untuk di bagian as roda belum kita pasang, berhubung karet bautnya belum datang. Jadi kita ganti karet bautnya. Tapi untuk bagian kopel dalam itu udah kita pasang. Nah, biar nanti saat nyala oli maticnya tidak keluar di gearbox maticnya. Mantap, bersih. Nah, kita lanjut cek pengabutan. Kalau nanti injektornya udah ngabut normal keempatnya, lanjut kita pasang injektornya, kita nyalakan mesinnya. Oke, bos? Oke. Nyalakan, bos. Siap. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Solar udah kita isi, filter solar udah, bos? Udah. Filter solar udah kita ganti. Nah, kemarin kita juga udah kuras tangkinya. Kemudian sebelum kita cek pengabutan tadi kita juga udah buang solar yang ada di jalur bahan bakar. Jadi sebelum kita pasangkan ke injektornya, kita on off kontak, keluarkan solar lama yang ada di jalur bahan bakarnya. Karena walaupun kita kuras tangkinya, tetap di jalur bahan bakar masih tersisa solar yang lama yang udah ngendap selama 6 tahun. Nah, ini kondisi injektor kita pasangkan untuk cek pengabutan. Pengerjaan seperti ini tetap teman-teman kerjakan sebelum menyalakan mesin. Jadi meskipun injektornya habis diservis atau dikalibrasi, walaupun dipastikan di mesin kalibrasi injektornya bagus, tetap sebelum dipasang di mobilnya usahakan cek pengabutan. Apakah injektornya ngabut keempatnya saat terpasang kondisi pressure paralel. Karena saat terpasang di nepel injektor seperti ini, mereka berada di pressure yang sama. Nah, kalau seandainya nanti di antara injektor ini ada yang ngucur, atau nomor 2 atau nomor 3 ada yang ngucur injektornya, otomatis nanti pressurnya akan pindah ke nomor 2. Nah, efeknya apa? Efeknya pengabutannya kurang nanti, atau malahan tidak ngabut di injektor yang lainnya, di injektor 1, 3, dan 4. Jadi pastikan dulu injektornya ngabut baru dipasangkan. Selagi injektornya tidak ngabut, jangan pasangkan injektornya karena udah dipastikan tidak akan nyala mesinnya. Oke, bolo, on off bolo. Oke, start bolo. Oke, bentar. Terus berapa itu yang bunyi? Lagi. Coba. Nomor berapa, bos? Yang bunyi? Nomor 2. Nomor 2. Coba cek returnnya, bos. Coba lagi starter panjang bolo, panjang kan? Aman returnnya. Coba lagi kita cek returnnya.
Nah karena di Captiva kita nggak perlu buang angin, jadi nanti pemasangannya nggak perlu buang angin, buka nepel itu nggak perlu. Palai isi air radiatornya. Isi air radiator, bersihkan lubang injektor, pasang injektornya. Kita nyalakan mesinnya. Oke bos? Oke. Nyalakan bos. Siap. Nah oke, kita lanjutkan. Injektornya kita pasang. Udah semua bos? Udah. Nah jadi tetap untuk pemasangan injektor, sebelum kita pasangkan, pastikan lubang injektornya bersih, mengkilat seperti baru, biar nanti tidak terjadi kebocoran kompresi di lubang injektornya. Nah jadi untuk pemasangan injektor nggak perlu tambah-tambahan seperti ada yang tambah apa namanya itu bos, silotip ya, yang biasa dipakai untuk di keran air. Nah usahakan jangan pakai itu, karena nanti efeknya lama kelamaan nanti injektornya lengket yang disebabkan oleh material tadi. Jadi pemasangannya tetap teliti, hati-hati dan bersih. Nah jadi ini proses kita menyalakan mesin. Oke Bolo. Oke. On off. Tunggu kita kasih flash. Bersihkan nanti ya Sun ya. Ya. Oke Bolo. Oke. Bentar Bolo. Aduh. Nah, ini kita lagi rakit mesinnya spin diesel yang mangkrak 1 tahun, mati suri. Oke. Start. Iya. Lagi. Wes. Mantap. Biar aja dulu. Oke, matikan dulu. Injektornya. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Kemarin kita udah nyalakan mesinnya, tapi tetap ya badak yang satu ini memang membuat kita sedikit lebih ekstra, yang tidak pernah habis kasusnya. Yang kemarin mesin setelah dirakit, kemudian kita mau nyalakan, ternyata ECU tidak connect dengan IMU-nya. Kemudian setelah kita cek partnya semua normal, IMU normal. Kemudian lanjut kita bongkar dashboard dan bongkar semua wiring yang di dashboard dan yang di kabin sampai ke full pump. Nah setelah mobil bisa di starter, full pump nyala, kemudian alhamdulillah mobil nyala. Nah masalah dengan injektor, padahal sebelumnya injektornya udah kita servis sebelum kita pasangkan. Lanjut kita bongkar lagi, kita servis lagi, kemudian kita pasang. Nah ketemu kasus kedua, masalah di supply pump. Nah akhirnya kita bongkar supply pump, kemudian kita servis, kita bersihkan, lanjut kita pasang. Nah ini proses kemarin kita servis supply pumpnya. Nah ini supply pumpnya. Nah ini kita preteli semua, kita cek plugernya aman, normal semua, bagus semua. Nah kita ganti SCV nya, tetap terjadi high pressure, meningkatnya tekanan solar di supply pump. Nah lanjut kita pasang, ternyata kasusnya tetap sama, dan DTC nya tetap P228D, yaitu terjadinya high pressure di jalur bahan bakar, yang mana masalahnya ada di mechanical supply pump. Jadi bukan di SCV, bukan di EVR, bukan di injektor, bukan di pipa common rail. Nah jadi untuk mempersingkat waktu, biar kita tidak terlalu lama untuk bongkar pasang, akhirnya kita putuskan pasang supply pump mobil lain, itu mobil kita sendiri. Nah ini supply pump mobil kita sendiri kita pasangkan. Nah jadi kemarin kita sempat 2 kali bongkar pasang supply pump. Nah ini kondisi injektornya kita servis.
Nah, nanti kita putuskan untuk supply pumpnya. Apakah nanti kita konfirmasi ke ownernya untuk beli copotan atau ownernya yang sediakan empatnya. Nah, ini supply pumpnya. Kita coba kita repair, kita bersihkan, kita cek plugernya. Nah, ini baru kita rakit lagi, kita pasang, tapi tetap nggak mau. Nah, coba kita nyalakan. Nah, ini si bos lagi perakitan spin diesel bos ya. Iya. Spin diesel. Oke Bolo. Oke. Coba starter Bolo. Mantap. Nah, ini knalpot belum kita pasang. Coba matikan lagi Bolo. Matikan. Coba lagi Bolo. Starter Bolo. Mantap. Indikator Bolo aman. Aman. Coba kita cek speedonya. Alhamdulillah indikator aman, ABS, knocker belum kita pasang. Nah, ini tombol EVB belum kita pasang. Nah, ini kemarin kita habis bongkar dashboardnya. Kemudian sensor parkir, bumper belakang belum kita pasang. Nah, untuk airbag itu masalah ada di spiral setirnya, yang di setir. Alhamdulillah indikator semua aman. Jadi untuk drain seperti ini kita panaskan dulu. Nanti 2 hari atau 3 hari ke depan baru kita pasang rodanya, kita turunkan, baru kita tes bawa jalan. Oke, mantap. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita rapikan bumper belakang. Nah, ini udah rapi semua, udah hitam semua, udah bersih. Nah, nanti terakhir baru kita pasang bumper, karena nanti kita ada perbaikan di AC-nya. Nah, nanti setelah AC-nya dingin baru lanjut kita rapikan bagian depan. Oke Bolo. Oke. Rapikan Bolo. Siap. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Alhamdulillah roda kita pasang, kondensor udah, sasis depan udah. Nah, ini kondisinya. Ini baterai baru. Kemarin ownernya minta ganti baterai, kita belikan baterai yang 100 ampere. Nah, jadi pengerjaan kita hampir selesai, tinggal kita rapikan AC-nya. Untuk kondensor kita ganti filter kondensornya, kita cleaning kondensornya. Kemudian untuk kompresor, karena ownernya udah pernah ganti kompresor 6 tahun yang lalu dan belum pernah dipakai, nah kita tetap coba pakai kompresor yang lama. Nah, jadi tinggal pengerjaan kita nanti AC, kemudian ganti air radiator. Nah, untuk bagian dalam udah dirapikan lagi sama si Isun. Coba on off kontak bos, starter bos. Nah, ini kita mau coba running. Start bos. Semua yang di lampu ini. Iya, dong. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Jadi kemarin kita mau nyalakan,
mau coba running. Tapi tetap Bada ini masih mengeluarkan kasusnya, yaitu masalah di motor starter atau dinamo starter. Jadi terkadang di saat kita starter mobilnya bisa langsung nyala, dan terkadang cuma ada bunyi cetak di dinamo starternya. Di kemarin kita servis dinamo starternya. Nah, ini kondisi dinamo udah kita pasang. Ini Sun lagi pasang. Udah Sun? Oke, keluar Sun. Kita nyalakan Sun. Jadi kemarin kita servis dinamo starternya. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada lagi masalah di dinamo starternya. Sempat kami telepon ownernya, ternyata memang udah pernah repair di motor starternya. Udah semua Sun? Udah. Coba starter Sun, on kontak Sun. Knalpot udah kita pasang, roda udah. Oke Sun, start Sun. Mantap. Coba matikan lagi Sun. Oke, coba starter lagi Sun. Oke, mantap. Nah, mudah-mudahan nanti normal starternya, nggak ada masalah lagi dengan dinamo starternya. Nah, kita panaskan dulu sebentar. Nanti coba kita bawa running. Indikator aman Sun. Indikator cek engine aman Sun. Oke, mantap. Oke, nanti kita lanjutkan. Nah, oke lanjut. Kita coba running. ABS. Nah, untuk ABS roda sebelah kanan tadi kita coba cek. Kemudian airbag yaitu spiral yang di setir. Berarti yang 2 part itu lagi nggak ada. Kita pending dulu. Intinya yang lain aman. Oke, coba bos. Bawa jalan keluar bos. Coba gas bos. Lagi. Lagi. Oke, mantap. Mundur bos. Baru keluar garasi langsung kena hujan. Alhamdulillah akhirnya Bada 6 tahun mengaspal. Mantap. Nah, habis ini lanjut kita isi freon. Nah, ini kemarin kondensornya kita bersihkan, kompresor udah, ekspansi udah kita ganti, filter kabin udah kita ganti. Nah, selesai bagian AC, lanjut kita pasang bempernya dan headlamp. Oke Sun. Oke. Rapikan Sun. Siap.
Nah oke teman, alhamdulillah selesai pekerjaan kita. Yang mana kemarin mobil ini mangkrak atau mati suri selama 6 tahun. Alhamdulillah udah kita perbaiki dan semuanya normal, baik itu mesin, matic, kemudian elektrikal. Kita baru selesai servis AC-nya. Nah sekarang alhamdulillah AC-nya udah dingin. Nah tinggal kita merapikan dan sore ini kita mau cuci mobilnya. Nah ini bagian ruang mesinnya udah rapi semua, udah kita lengkapi semua partnya. Jadi kemarin ada part yang enggak ketemu di ruang mesin, kita carikan yang copotan. Nah untuk yang ini kita nggak temukan kemarin, tinggal pasang cover grill atas. Nah ini harga juga nggak mahal. Nah ini baterai baru, alhamdulillah udah rapi semua. Kap mesin juga udah bersih. Mantap. Coba nyalakan bos. Coba lagi, matikan. Coba lagi. Start. Nah ini satu lagi PR nanti bornernya, tapi masih layak pakai, yaitu engine mounting kanan udah mulai lemah. Nah ini untuk bis hitam, yang list yang hitam, body udah kita pasang semua. Nah ini udah coba kita bawa running, udah jalan. Makanya mobilnya kembali kotor. Nah ini bagian dashboard udah rapi lagi semua. Tinggal sensor ABS sama airbag yang bermasalah di spiralnya. Nah ini kemarin kita cat ulang. Nah ini bagian tuas maticnya. Nah ini juga semua yang silver kita cat ulang. Bagian tengah udah bersih semua, cuma kita nggak ketemu karpet bawaannya. Nah ini plafonnya udah bersih. Nah ini bagian bagasi. Nah ini kita cuci semua. Nah ini juga kita bersihkan. Mudah-mudahan nanti ownernya puas dan tidak sia-sia untuk datang jauh-jauh ke sini. Betul bos? Nah ini bagian kiri, pintu kiri. Coba gas bos. Lagi. Nah itu juga yang mati suri 2 tahun juga udah selesai. Tadi kita habis running keduanya. Alhamdulillah itu juga udah normal. Nah sore ini lanjut kita cuci mobilnya. Nah oke teman, jadi pesan kita di video part 3 ini, usahakan buat teman-teman yang punya Captiva, kemudian untuk perawatannya, untuk analisanya, jika ada masalah di mobilnya, jangan tergesa-gesa untuk melakukan analisa. Jangan nanti masalah yang sepele karena salah analisa yang menyebabkan nanti membengkaknya budget karena pengerjaannya tidak sesuai dengan apa yang harus diperbaiki. Menurut informasi kami dapat dari mobil ini, contohnya yang kasusnya kemarin, oli mesin pindah ke tabung reservoir. Nah itu pernah kita bahas di video sebelumnya, bahwa itu bukan masalah yang serius. Coba matikan dulu bolo mesinnya bolo. Nah jadi untuk masalah oli yang ada di tabung reservoir, kalau teman-teman melihat ada oli di sini, jadi nggak usah risau, nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena itu bukan kasus yang parah. Itu hanya masalah di oil coolernya, yang mana part itu ada masa umurnya dan udah pasti part itu harus diganti. Jadi semua Captiva diesel itu udah pasti nanti menemukan kasus yang sama apabila tidak diremajakan oil coolernya.
Jadi pengerjaannya cukup ganti oil cooler, kemudian cek rumah oil coolernya, kalau ada korosi perbaiki. Nah terakhir baru flushing. Jadi pengerjaannya lebih lama pengerjaan flushing daripada penggantian oil coolernya. Nah untuk flushingnya itu bisa menghabiskan waktu 3-4 hari. Kita doakan mudah-mudahan semua badak-badak di Jagat Raya sehat semua, ownernya diberkahi rezekinya, sehat selalu. Nah kami juga mohon maaf mungkin dari video part 1, 2, dan 3 jika ada kami salah kata, salah bahasa, atau salah cara penjabarannya, bahasa mekanikalnya, atau pengambilan gambar yang tidak sempurna. Betul bos? Betul. Kami mohon harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga. Salam mudahnya merawat Captiva. Oke bolo, kinclongkan bolo, cuci bodinya.